حي على الفلاح. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baina asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa udlima udlama wa jahala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, hadirin hadirat bapak-bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafizakumullah. Ya insyaallah selalu dijaga, dibimbing, diberi barakah sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan lisan berucap kalimat terbaik, terindah. Sebagai wujud rasa syukur kita adalah kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, penyesalan kalau terjadi di saat hayat masih dikandung badan bapak-bapak ibu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat di sisi Allah. Berbuat dosa, nyesel, itu yang luar biasa. Mari nyesel Ustaz, dosa mana? Asal nyesel lagi Pak, itu luar biasa Mas. Setelah nyesel, dosa lagi, terus nyesel lagi, itu yang luar biasa. Jadi nyeselnya itu yang di luar biasa. Asal saat dia matinya Pak, itu dalam kondisi penyesalan, masih luar biasa. Bapak-bapak ibu-ibu tahu enggak, sebagian ulama-ulama, terutama di kalangan ulama-ulama sufi, babun min abwabil wilayah, pintu di antara sekian pintu kewalian, itu adalah penyesalan, an-nadam. Karena kata Rasulullah, an-nadam buat taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi taubat itu pintu di antara sekian pintu kewalian. Contoh Pak, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi orang hebat di sisi Rasulullah, di kalangan manusia, orang yang disegani oleh kawan dan lawan, ditakutin oleh setan, mulia di sisi Allah. Itu kan pintunya beliau dari penyesalan. Setelah mendengar surat Thaha, sebelumnya mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap Rasulullah. Tapi setelah penyesalan Pak, berbalik dengan cinta, sehingga menjadi waliyun min auliyaillah, min ashabi, min kibaril ashab, min kibari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali di antara kekasih Allah dari kalangan orang-orang besar, dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyesalan di saat hidup itu sesuatu yang amazing dan sesuatu yang harus kita lakukan, Pak.
Karena kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwab. Manusia itu pasti punya salah. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, bertaubat. Nyesel itu taubat saja. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, penyesalan itu tak berguna lagi. Sekalipun hayat masih di kandung badan, itu ada penyesalan tak berguna. Yaitu saat malaikat maut sudah ada di hadapan kita, Pak. Itu penyesalan tak berguna. Dan ketika malaikat maut ada di hadapan kita, kan kita masih hidup, Pak. Yang dalam bahasa agama sudah masuk sakrah al-maut. Sudah masuk sakrah al-maut. Tapi belum maut, masih sakrah. Masih hidup, Pak. Cuman memang agak beda. Orang kalau sudah sakratul maut itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang belum sakratul maut. Termasuk bisa melihat malaikat maut itu, Israel itu bisa dilihat tuh, Pak. Saat itulah ketika orang itu nyesel karena bener ternyata nih bahwa kematian didatengin malaikat tuh bener. Maka nyesel ya, Pak. Nah, saat penyesalan seperti itu tak berguna itu, Pak. Itu terjadi pada Fir'aun juga. Ketika kelelep itu di Laut Merah. Setelah dia tak berhasil mengejar Musa alaihissalam, dia ngelihat malaikat maut. Udah mau mati dia, Pak. Dia masih berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Itu dia ngomong begitu itu karena memang malaikatnya sudah datang. Dan dia nyesal. Dan tidak berguna penyesalan. Tidak berguna penyesalan. Inilah juga, Pak, yang diabadikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Surat Al-Munafiqun surat ke-63 dan jumlah ayatnya cuma 11. Jadi itu ayat-ayat terakhir. Ayat ini viral, Pak, sebagai orang yang gak sempat sedekah kemudian minta hidup lagi. Saya ingin luruskan aja itu narasinya. Kalau kita baca utuh ayat ini, kan sebelumnya ayat ini menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu itu adalah berinfaklah kalian. Di dalam Al-Qur'an perintah berinfak. Perintah, Pak, ya. Berinfak. Itu ngarahnya kepada infak wajib. Nah, infak wajib itu apa namanya dalam fikih? Zakat. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum itu artinya berzakatlah kalian. Mimma razaqnakum dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang didatangin oleh kematian, maksudnya malaikat. Jadi itu zakat, Pak, bukan sedekah sunnah. Kalau yang viral itu narasinya kan sedekah sunnah. Begitu besarnya pahala sedekah sunnah sampai orang kepingin hidup lagi itu. Karena melihat besarnya pahala sedekah sunnah. Tidak. Itu zakat. Itu zakat wajib. Karena sedekah itu tidak wajib kan. Dan tidak berdosa orang tidak bersedekah. Sedekah sunnah yang sama. Tapi kalau sedekah wajib, Pak, tidak dikerjakan, dosa itu, dan dosanya besar. Minal kabair itu. Di antara sekian dosa besar yang tidak membayar zakat itu, saudara. Dan itu yang terjadi. Nyesel dia nggak bayar zakat, dia tahu bahwa disetrika sama Allah. Disetrika, fatuqa biha. Disetrika itu jibahuhum wa junubuhum wa duhur. Disetrika sama Allah. Akhirnya karena ketika sakratul maut itu sudah diperlihatkan, nerakanya sudah diperlihatkan sama malaikat tua. Surganya sudah diperlihatkan. Salamun alaikum. Pak, kamu ini sukses. Kamu bagus. Nih, surgamu di sini. Begitu tuh. Maka orang kalau husnul khotimah, Pak, itu kadang senyum. Itu karena sudah ngelihat surga dia sebelum dia masuk itu. Kalau yang durjana, Pak, itu
diperlihatkan neraka itu dalam Sahih Bukhari. Nah saat itulah dia nyesal. Jadi Al-Munafiqun disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda sebentar Tuhan, tunda sebentar, sehari saja. Kalau nggak bisa sehari, setengah hari saja. Kalau nggak bisa setengah hari, seperempat hari saja. Kalau nggak bisa, sejam. Untuk apa? Fa'as-saddaqah. Nah, ini yang kemudian diartikan fa'as-saddaqah ini adalah sedekah sunnah. Enggak, fa'as-saddaqah ini kalau konsideran ayat dengan sebelumnya itu adalah zakat, Pak. Fa'as-saddaqah, aku akan zakat. Wa akum minas salihin. Dan aku benar-benar ingin menjadi orang soleh dengan berzakat itu. Apa jawaban Allah di situ? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak bakalan menunda jiwa seseorang ketika sudah waktunya tiba. Ajal itu waktu tiba, nggak bisa ditunda. Ini yang pertama, Bapak. Ada orang nyesel ketika sakratul maut minta ditunda kematiannya, bukan minta dihidupkan kembali, minta ditunda saja kematian. Jawaban Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan, pakai lan, never, tidak akan bisa ditunda. Disimpan dulu, Pak. Ternyata ini penyesalan masih berlanjut. Manusia masih berpikir, Pak, itu kan masih sebelum mati, nggak bisa ditunda. Jadi kan jawaban Allah kan nggak bisa ditunda, bukan apa-apa, nggak bisa ditunda. Kalau kematian nggak bisa ditunda. Dipikir nanti kalau sudah masuk neraka bisa keluar dari neraka. Maka saya kaitkan dengan surat Fatir, surat ke-35 ayat 37. Mereka masih berteriak-teriak itu di neraka, nyesel. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Apa kata Allah? Mereka masih teriak-teriak, Pak. Jadi mereka itu ya lanjutan dari Al-Munafiqun itu, yang masuk neraka kayak bayar zakat itu. Mereka teriak-teriak itu, Rabbana. Di teriak itu ada teriakan kesakitan dan ada teriakan tidak kesakitan, Pak. Kalau teriakan kesakitan nggak mungkin nyebut Rabbana. Ini kalau orang sudah kesakitan, Pak, sudah nggak bisa ngomong, habis itu sudah hancur. Karena siksaan neraka itu luar biasa. Berarti ini jeda. Jadi neraka itu, Pak, tidak selalu terus disiksa. Jadi ada jeda, dikembalikan lagi utuh gitu kan misalnya. Nah itu kan ada jeda. Maka di beberapa ayat itu kan sempat ahli neraka itu minta air, Pak, ke ahli surga itu. Dan ashabun nar itu bisa ngomong kepada ashabul jannah itu. Itu waktu jeda, Pak. Ngomong, beri aku air yang banyak. Yang ahli neraka kepada ahli surga itu. Itu waktu jeda, Pak. Nah termasuk di surat Fatir ini, di waktu jeda itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan, nyeselnya aku, akhrijna. Cuman permintaannya sudah bukan, tadi kan saya bilang disimpan, Pak. Yang pertama nyeselnya minta apa? Ditunda. Kalau ini enggak, mintanya akhrijna, keluarkan saya dari neraka ini. Inilah yang hidup kembali, Pak. Keluarkan kami dari neraka untuk hidup kembali. Na'mal sholihan. Biar kami nanti bisa beramal soleh lagi. Ini zakat dulu, belum tak bayar. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu enggak sempat kami lakukan. Jawaban Allah ini yang luar biasa, Pak. Kalau tadi yang pertama minta ditunda, Allah jawabnya tidak akan bisa ditunda. Sama dengan permintaannya jawaban Allah. Yang ini enggak sama, Pak. Akhrijna,
keluarkan kami dari neraka. Mestinya kan tidak bisa kamu keluar dari neraka, kan begitu. Allah tidak jawab begitu. Kenapa? Karena manusia itu masuk neraka itu Pak, masih dimungkinkan bisa keluar dari neraka. Kalau masuk surga sudah selesai, final. Kalau masuk neraka, kemungkinan keluar dari neraka itu masih bisa, kecuali 3 kelompok aja yang nggak bisa Pak, yaitu kafir, musyrik, munafik. Ini nggak akan pernah bisa keluar dari neraka. Di luar itu masih bisa keluar dari neraka. Lu berarti yang ada di dalam neraka tadi yang teriak-teriak yang diabadikan dalam surat Fatir 37 itu siapa? Orang Islam. Orang Islam. Orang Islam yang gak sholat. Orang Islam yang gak sholat tapi gak bayar zakat. Orang Islam sholat nggak sholat tapi poso. Itu kan agak misalnya. Sholat, zakat, poso, haji, tapi koruptor Pak. Itu ada Pak, orang Islam kayak gitu. Jadi orang-orang yang kayak begitu itu lengkap nih ibadahnya, tapi main judol Pak. Yang lagi rame sekarang. Ternyata itu ada ustadz juga Pak yang terlibat, yang ikut gitu loh maksudnya. Yang ikut-ikutan judol. Karena itu kan ternyata gampang pakai aplikasi, pakai e-money. Udah gampang, 100.000, 200.000 masuk Pak. Algoritmanya itu, permainan pertama itu bisa menang, pasti menang itu. Dan itu akhirnya tertarik untuk masang lagi, tertarik untuk masang lagi, tertarik untuk masang lagi. Nah, mesinnya itu nanti pada berikutnya dibuat kalah. Nah, saat itulah kemudian hutang sana, hutang sini, bla bla macam-macam, uang belanja istri dihabisin. Nah, itu ya orang Islam kebanyakan. Yang mereka ini yang wahum yastarihuna fiha, teriak-teriak di neraka. Nah, jawaban Allah ini yang perlu kita kaji Pak. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammirkum, awalam nu'ammirkum, bukankah tidakkah kami telah memanjangkan umurmu? Kami Pak, jadi sedikit istilah kami di dalam Al-Quran ini kalau digunakan oleh Allah Pak, itu biasanya Allah melibatkan yang lain Pak. Kalau Allah menggunakan kata ganti aku, itu Allah tidak melibatkan yang lain. Seperti turun hujan, Allah itu menggunakan kata kami, inna anzalna. Seperti turun Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah misalnya. Kami turunkan Al-Quran, kami turunkan air hujan dari langit. Narzukukum, kami beri rezeki kalian, kami termasuk wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan kesenangan. Jadi kalau kami itu Allah melibatkan. Seperti ujian itu kan Allah melibatkan yang lain Pak. Melibatkan siapa? Orang diuji, melibatkan istrinya, melibatkan anaknya, kan diuji dari istri, diuji dari anak, diuji dari perusahaan. Itu melibatkan makhluk Allah. Termasuk awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memanjangkan umur? Dan memanjangkan umur itu Allah melibatkan yang lain. Ya, cuman istilah memanjangkan umur ini, istilah nu'ammir itu Pak. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada dua, nu'ammir itu ada dua makna. Memanjangkan umur dalam konteks umur masa pengabdian hidup di dunia, dan umur itu juga ada dalam konteks usia yang dalam arti angka. Contoh di surat Yasin ayat 58, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, itu angka. Wa man nu'ammirhu, siapa orang yang kami panjangkan usianya, itu usia Pak. Umur di situ usia, itu angka. Itu angka. Jadi 80, 90 nunakisu fil khalqi, kami kembalikan seperti penciptaan di awal. Jadi ya tambah kayak apa misalnya begitu.
Nah itu nu'ammir di situ, di surat Yasin di situ itu adalah umur dalam konteks angka, Pak. Tetapi yang di surat Fatir 37 ini bukan dalam konteks angka. Allah memanjangkan umur, bukan dalam konteks angka. Kenapa? Karena rata-rata umur manusia modern menurut Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dalika. Rata-rata umur manusia modern, usia manusia modern antara 60 sampai 70, wa aqalluhum ma yajuzu dalika, dan sedikit yang lebih dari 70. Pertanyaannya, angka 60, 70, 80 itu panjang atau pendek, Pak? Lihat pembandingnya. 60 dibanding 50 ya panjang umur itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, Pak, nabi-nabi sebelumnya, 60, 70, 80, 100 sekalipun, orang-orang yang usia 100, Pak, hanya 1-2 di dunia misalnya. Rata-rata 60, 70 itu jauh lebih pendek dari usia, contoh saja Nabi Nuh alaihissalam. Yang diabadikan usia itu Nabi Nuh di Al-Quran, hanya Nabi Nuh, Pak. Itu pun bukan umurnya ya. Tapi lama beliau berada di tengah-tengah kaumnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14-15, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Itu kan yang dimaksud, kami utus Nuh sebagai nabi. Kami utus Nuh dan bersama kaumnya sebagai nabi, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, itu 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun bersama kaumnya saat jadi nabi, Pak. Jadi kata para ulama, terutama Imam At-Tabari itu menyebutkan bahwa ini yang dimaksud 950 ini adalah ketika jadi nabi bersama kaumnya. Itu 950. At-Tabari ngecek, meneliti, berarti Nabi Nuh jadi nabi pada usia berapa gitu. Diteliti itu, Pak. Beliau menemukan riwayat yang saya baca, Nabi Nuh jadi nabi itu pada usia 350 tahun. Berarti ketika beliau jadi nabi 350 tahun, terus bersama kaumnya selama 950 tahun. Sampai kapan beliau Nabi Nuh bersama kaumnya? Sampai banjir bandang kan. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Sampai di situ fa anjaynahu wa ashabas safinah dan seterusnya itu. Coba perhatikan, Pak. Berarti Nabi Nuh bersama kaumnya itu total sejak dia jadi nabi itu 1300 tahun. Sampai Nabi Nuh turun dari kapal. Nah, ketika Nabi Nuh turun dari kapal, fa anjaynahu, ternyata Nabi Nuh itu masih hidup selama 350 tahun kata Imam At-Tabari. Jadi 1300 tambah 350 tahun, Nabi Nuh usianya 1650 tahun. Bandingkan dengan usia rata-rata kita 67, jauh. Tapi kenapa Allah berkata awalam nu'ammirku? Tidakkah kami telah memanjangkan umur? Padahal umur kita kan dari si angka pendek, Pak. Kata para ulama, yang dimaksud memanjangkan umur itu bukan angka, tapi apa? Pengabdian diri kepada Allah. Sekalipun Pak sebentar, Pak, khusus untuk umat Nabi Muhammad, itu dibanding dengan usia Nabi Nuh bisa jauh lebih panjang. Jadi gak boleh nyesal. Contoh saja, Allah udah banyak ngasih karunia kepada kita. 1 tempat, Masjidil Haram, Pak. 2 waktu, yaitu Lailatul Qadar. 3 amalan soleh, tapi pahalanya berjibun meskipun dilakukan cuma beberapa menit. Seperti Masjidil Haram, sholatun fil Masjidil Haram afdhalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000, Pak. 100.000 itu kalau dibagi 365 hari itu 273 tahun. Artinya kalau orang sholat subuh di Masjidil Haram, Pak, sholat subuh di Masjidil Haram berapa menit? Saya kemarin haji baru tahu bahwa kalau musim haji, imam Masjidil Haram itu, Ustaz, itu bacanya ayat suratnya pendek-pendek.
Saya tuh sholat maghrib itu baca kulhu. Bayangin, imam Masjidil Haram baca kulhu. Sholat maghrib itu. Subuh agak panjang dikit, tapi ukuran Masjidil Haram pendek banget. Suratnya itu pendek-pendek. Lebih cepat gitu. Saya hitung sekitar 5 sampai 7 menit sholat subuh. Tapi Pak, sekalipun 5 sampai 7 menit sholat subuh di Masjidil Haram, Bapak bandingkan nilainya, nilai pahalanya sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Bapak baru bisa menyamai sholat subuh 2 rakaat tadi di Masjidil Haram. Kalau Bapak sholat di Masjid Al-Falah selama 273 tahun, itu baru menyamai sholat subuh di Masjidil Haram. Nah kalau kita satu hari kan 5 kali sholat Pak, 2 hari kan 10 kali sholat, 2 hari di luar qobliyah ba'diyah. 10 kali 273 berapa itu? 2730 tahun. Itu melebihi usia Nabi Nuh alaihissalam. Pantas Allah berkata, awalam nu'ammirkum, tidakkah aku telah memanjangkan umurmu? Maksudnya pengabdian ibadah itu Pak tidak diukur oleh angka usia kita, tapi diukur oleh umur. Makanya umur itu dari kata ain mim ra. Itu bisa berarti takmir, itu memakmurkan, bisa berarti umroh. Umur itu tambah tak marbuto saja, bacanya jadi umroh Pak. Umroh itu apa? Ibadah. Jadi artinya kesempatan ibadah itu meskipun sempit Pak, tapi nilainya di sisi Allah diperpanjang, diperbanyak, sehingga ukurannya itu kalau generasi sebelumnya untuk bisa menggapai itu butuh ratusan tahun. Seperti Lailatul Qadar, seperti qobliyah 2 rakaat, itu cuma 2 menit, tapi bisa mendapatkan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Bani Israel untuk bisa mendapatkan pahala lebih baik dunia dan seisinya butuh ratusan tahun. Kita cuma 2 menit. Artinya dari motivasi Quran yang kita dapat 2 ayat 2 surat ini Pak, ayo Pak, mumpung kita masih hidup nih, jangan sekali-kali suka menunda amalan yang bisa kita lakukan. Kalau bisa sholat berjamaah, sholatlah berjamaah. Kalau bisa sedekah hari ini, jangan undah hari esok. Karena kita tidak tahu hari esok itu masih ada atau tidak bagi kita. Karena sesungguhnya sedikit yang bisa kita lakukan, pahalanya di sisi Allah itu seperti ratusan tahun. Dan itu yang dimaksud awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dan sekaligus dipanjangkan umur kita. Usia kita boleh muda Pak, tapi umur kita jauh melebihi usia kita karena kita panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak sedikit yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan kalau ada diskusi. Baik, alhamdulillah sudah paham semua. Mudah-mudahan tinggal ngamalkan. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.